warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya yang dari kelas 8A dan kelas 8B. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar materi koordinat kartesius ya. Ini merupakan pertemuan yang kelima. Oke, anak-anak, apa saja kompetensi dasar yang dipelajari pada pertemuan ini? Yang pertama adalah menjelaskan kedudukan titik dalam bidang kartesius yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Yang kedua adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kedudukan titik dalam bidang koordinat kartesius. Nah, kemudian apa saja sih yang akan kita capai dalam kompetensi itu? Yang pertama adalah menjelaskan titik koordinat dalam bidang kartesius. Yang kedua, menentukan posisi titik terhadap sumbu X. Yang ketiga, menentukan posisi titik terhadap sumbu Y. Yang keempat, menentukan posisi titik terhadap pusat koordinat, yaitu titik 0,0. Yang kelima, menentukan posisi titik terhadap titik tertentu, yaitu A, B. Yang keenam, menentukan kedudukan garis yang sejajar dengan sumbu X. Yang ketujuh, menentukan kedudukan garis yang sejajar dengan sumbu Y. Berikutnya, menentukan kedudukan garis yang berpotongan dengan sumbu X ataupun sumbu Y. Nah, berikutnya, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kedudukan titik dalam koordinat kartesius. Yang terakhir adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kedudukan garis dalam koordinat kartesius. Ya, untuk tujuan pembelajarannya sama dengan capaian indikator pencapaian kompetensi yang sudah Bu Guru sajikan di slide sebelumnya. Anak-anak, berikutnya untuk belajar koordinat kartesius ini apakah punya manfaat dalam kehidupan sehari-hari? Jadi jelas sangat bermanfaat ya. Jadi dengan kita mengetahui letak atau posisi suatu tempat, maka kita akan dapat mendeskripsikan atau menggambarkan suatu tempat itu dengan benar. Ya, paling tidak kita dapat membuat sketsanya dengan benar dengan mengetahui koordinat suatu tempat. Nah, contohnya ini dalam penggambaran denah suatu rumah. Ya. Oke, saya lanjutkan. Berikutnya, hal apa sih yang harus diingat ketika kita ingin belajar koordinat kartesius ya? Jadi yang harus kalian ingat itu adalah bahwa dalam koordinat kartesius itu memiliki dua sumbu utama, yaitu yang pertama adalah sumbu X ya. Sumbu X itu yang ini. Nah, itu sumbu X ya anak-anak ya. Nah, kemudian yang kedua itu adalah sumbu Y. Jadi sumbu Y itu yang ini. Jadi kalau sumbu X itu yang horizontal, sumbu Y itu yang vertikal. Oke, seperti itu ya. Saya lanjutkan lagi. Ya, anak-anak, berikutnya titik dalam koordinat kartesius. Nah, anak-anak, titik dalam koordinat kartesius itu merupakan gabungan antara komponen yang ada pada sumbu X. Ya, jadi sumbu X itu yang ini, gabungan antara komponen pada sumbu X yang biasa disebut dengan apsis. Nah, serta gabungan antara komponen yang ada pada sumbu Y. Komponen pada sumbu Y ini biasa disebut dengan ordinat. Nah, jadi koordinat itu gabungan antara apsis dengan ordinat. Nah, contohnya pada gambar di samping, koordinat titik A. Nah, kita lihat ternyata di situ kan apsisnya 3. Ordinatnya adalah 6. Berarti koordinat titik A adalah 3,6. Ya, contoh yang kedua. Kita lihat titik C. Titik C itu jelas memiliki apsis negatif 4 dan ordinatnya adalah 3.
sehingga koordinat titik C adalah negatif 4,3. Begitu ya. Untuk titik yang lain kalian bisa mencobanya sendiri ya. Ya, saya lanjutkan. Posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, misalkan Bu Guru memiliki gambar seperti ini. Nah, kita bisa meninjau ya bagaimana posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, misal Bu Guru ambil 2 buah titik pada gambar di samping. Misal Bu Guru ambil titik A. Titik A itu koordinatnya adalah 3,6 ya. Nah, titik A itu berjarak ya, kita lihat jarak titik A. Coba jarak titik A terhadap sumbu X. Nah, kita bisa hitung ini. Nah, jadi jarak titik A terhadap sumbu X itu adalah 6 satuan. Nah, kemudian jarak titik A terhadap sumbu Y, kita bisa lihat ini ya. Ya, ternyata jarak titik A terhadap sumbu Y adalah 3 satuan. Ya, tadi kita tahu bahwa titik A itu koordinatnya adalah 3,6, di mana jarak terhadap sumbu X-nya itu adalah 6 satuan dan jarak terhadap sumbu Y-nya adalah 3 satuan. Oke, saya lanjutkan. Titik D. Titik D itu koordinatnya adalah negatif 6,5. Titik D itu berjarak ya, berjarak 5 satuan terhadap sumbu X dan berjarak 6 satuan terhadap sumbu Y. Nah, saya harapkan untuk titik yang lainnya kalian dapat menentukan sendiri ya, berapa jaraknya terhadap sumbu X dan berapa jaraknya terhadap sumbu Y. Oke. Posisi titik terhadap titik pusat. Titik pusat di sini maksudnya adalah 0,0 dan titik tertentu A, B. Nah, saya ambil contoh gambar ini. Posisi titik terhadap pusat koordinat atau 0,0. Jadi kita sudah belajar pada saat tadi menentukan koordinat tadi. Jadi maksudnya terhadap pusat koordinat itu adalah 0,0. Di sini akan saya ambil beberapa contoh ya. Misalkan saya ingin mengetahui posisi pasar terhadap 0,0. Jadi tinggal kita lihat aja. Pasar itu di sini. Nah, jelas pasar itu absisnya itu adalah 4, ordinatnya itu adalah 3. Jadi posisi pasar terhadap titik 0,0 adalah 4,3. Ya, saya ambil contoh yang lain. Misalkan saya ingin mengetahui posisi pemakaman. Posisi pemakaman terhadap pusat koordinat ya. Jadi posisi pemakaman terhadap pusat koordinat adalah negatif 5, negatif 2. Ya, karena jelas pemakaman itu terletak 5 satuan ke kiri dari 0,0 dan 2 satuan ke bawah dari 0,0. Begitu ya. Nah, saya harapkan kalian juga bisa mencoba untuk posisi dari objek-objek yang ada pada gambar ini ya. Posisi yang lainnya dari objek yang belum saya sebutkan di sini. Oke, saya lanjutkan. Posisi titik terhadap titik pusat dan titik tertentu masih di bagian yang sama, cuma yang ini posisi titik terhadap titik tertentu, yaitu A, B. Nah, kalau tadi Budian itu mencontohkan pusatnya adalah 0,0. Nah, di sini misalkan yang jadi pusatnya itu misalkan adalah pos 2. Nah, jadi di pos 2 itu kita buat sumbu baru. Nah, kita buat sumbu baru. Jadi seperti ini.
ada sumbu baru yang berwarna biru, ya, itu pos 2 sebagai pusatnya. Nah, misalkan kemudian ingin mencari posisi pasar terhadap pos 2. Nah, kita lihat karena pos 2 sebagai pusatnya, maka di manakah letak pasar itu? Kita bergeraknya dari pusatnya. Nah, ternyata pasar itu bisa kita capai dengan kita bergerak seperti ini ya. Bergerak 8 satuan ke arah kanan dan 1 satuan ke arah bawah. Nah, sehingga kita dapat katakan posisi pasar terhadap pos 2 itu adalah 8, -1. Nah, contoh yang lainnya. Misalkan kemudian ingin mengetahui posisi teka-teki tersembunyi terhadap pos 2. Teka-teki tersembunyi. Nah, kalau kita ingin menuju ke teka-teki tersembunyi dari titik pusat pos 2, maka kita harus bergerak 2 satuan ya. Gerakan kita adalah 2 satuan ke arah kiri dan 2 satuan ke arah bawah. Maka ketemulah titik teka-teki tersembunyi. Sehingga karena tadi bergerak 2 satuan ke kiri, maka simbolnya adalah -2. Dan 2 satuan ke bawah itu juga -2. Jadi kita dapat simpulkan posisi teka-teki tersembunyi terhadap pos 2 itu adalah -2, -2. Nah, silahkan kalian bisa menentukan posisi objek-objek yang lain terhadap pos 2. Nah, berikutnya kedudukan garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Anak-anak, pada gambar di samping itu jelas terlihat ada 4 buah garis, yaitu L1, L2, L3, dan L4. Nah, anak-anak bisa kalian amati keempat garis itu merupakan garis yang sejajar dengan sumbu X. Nah, arti dari kata sejajar itu memiliki makna garis, kalau dua garis dikatakan sejajar apabila kedua garis itu diperpanjang, maka tidak akan pernah berpotongan. Ya, itu adalah makna dari kata sejajar. Jadi L1, L2, L3, L4 itu merupakan garis yang sejajar dengan sumbu X serta merupakan garis yang tegak lurus dengan sumbu Y. Ya, berikutnya kedudukan garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Untuk yang kedua, ini ada 4 buah garis juga, yaitu M1, M2, M3, dan M4. Nah, coba kalian amati keempat garis tersebut. Anak-anak, M1, M2, M3, dan M4 itu merupakan garis yang tegak lurus dengan sumbu X. Ya, jadi M1, M2, M3, M4 itu adalah garis yang tegak lurus dengan sumbu X dan sejajar dengan sumbu Y. Nah, bagaimana dengan gambar yang ketiga ini? Kedudukan garis terhadap sumbu X dan sumbu Y yang ketiga ini, di sini terdapat 2 garis N1 dan N2. Anak-anak, silahkan kalian amati garis N1 dan N2. Nah, garis N1 dan N2 itu merupakan garis yang memotong sumbu X dan sumbu Y. Jadi, saya ambilkan contoh. Untuk garis N1 itu memotong sumbu X. Nah, titik potongnya ini di titik 1,0. Ya, mungkin bisa saya perjelas ya. Jadi titik potongnya garis N1 terhadap sumbu X itu yang ini, kemudian terhadap sumbu Y itu yang ini. Ya, oke. Berikutnya, contoh soalnya. Nah, gambarlah
garis L melalui 3,-5 yang tidak sejajar dengan sumbu X dan tidak sejajar dengan sumbu Y. Karena tidak sejajar dengan sumbu X, maka arahnya tidak sama dengan sumbu X. Dan tidak sejajar dengan sumbu Y, maka arahnya juga tidak sama dengan sumbu Y. Nah, maka kita bisa membentuk garisnya seperti ini. Nah, karena tidak ada batasan ya tadi, yang penting melalui 3,-5 ya, jadi melalui titik ini, kemudian tidak boleh sejajar sumbu X dan tidak boleh sejajar sumbu Y. Contoh garisnya adalah garis L. Nah, apakah ada garis lain yang bisa kita buat? Nah, sebenarnya kita bisa membuat garis yang lain, yaitu yang melalui 3,-5 tidak sejajar sumbu X dan tidak sejajar sumbu Y. Nah, contohnya seperti ini. Nah, dan apakah masih bisa dibentuk yang lainnya? Nah, silahkan kalian bisa mencobanya ya. Yang penting syaratnya terpenuhi, yaitu melalui 3,-5 tidak sejajar sumbu X dan tidak sejajar sumbu Y. Nah, oke, contoh yang kedua. Gambarlah garis M dan N yang saling sejajar tetapi tidak tegak lurus sumbu X dan sumbu Y. Nah, jadi di sini sudah digambarkan bahwa garis M dan garis N itu sejajar dan memenuhi aturan tidak tegak lurus sumbu X ya, tidak tegak lurus sumbu X dan juga tidak tegak lurus sumbu Y. Jadi kedua garis ini sudah memenuhi aturan tersebut. Ya. Kalau misalkan kalian ingin menggambar dengan bentuk yang lainnya juga tidak masalah. Jadi tidak harus hasilnya seperti yang ada di gambar ini. Yang penting memenuhi aturan yang diberikan. Ya. Oke. Contoh berikutnya. Diketahui titik A 3,2, B 3,-6, C -5,2. Jika dibuat garis A dan B, bagaimana kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan Y? Kemudian pertanyaan yang kedua, jika dibuat garis melalui A dan C, maka bagaimanakah kedudukan garis terhadap sumbu X dan Y? Pertanyaan yang ketiga, jika dibuat garis melalui B dan C, bagaimanakah kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan Y? Nah, anak-anak, untuk menyelesaikan soal ini, tentunya kita harus menggambar ketiga titik ini ya dalam koordinat kartesius. Nah, kalau sudah kita gambar titiknya, kita bisa menghubungkan seperti yang diminta ya. Jadi kita hubungkan titik A dan B, kita hubungkan titik A dan C, kita hubungkan titik B dan C. Nah, berikutnya, nah ternyata hasilnya seperti ini. Nah, kalau kita hubungkan titik A dan B ya, ternyata garis yang dilewati oleh titik A dan B posisinya itu sejajar dengan sumbu Y dan tegak lurus dengan sumbu X ya. Kemudian garis yang dilalui oleh titik A dan C ya, jadi garis ini ya, garis ini ternyata posisinya itu sejajar dengan sumbu X dan tegak lurus dengan sumbu Y. Sedangkan garis yang dilalui oleh titik B dan C, jadi garis yang berwarna merah ya, ini garis ini ternyata posisinya tidak sejajar dengan sumbu X dan juga tidak sejajar dengan sumbu Y. Atau posisi garis yang dilalui oleh titik B dan C itu adalah memotong sumbu X dan juga memotong sumbu Y. Ya, anak-anak, itu adalah paparan dari materi koordinat kartesius ya. Silahkan kalian bisa mencoba hal-hal yang mungkin belum Bu Guru sampaikan di slide ini ya. Nanti penugasannya adalah
kalian mengerjakan. Ayo kita berlatih 2.3 halaman 64 nomor 1 sampai 5. Ya, tetap semangat belajar ya anak-anakku semuanya. Salam sehat dari Bu Dian dan tetap semangat belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.